Halo, bertemu lagi dengan Makmul. Semoga kita selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini Makmul mau ajak kalian untuk bicara tentang psikotes. Entah dia mau psikotes masuk ke jenjang SMA atau perguruan tinggi atau untuk psikotes kerja. Jadi matematika dasar yang sering muncul itu kurang lebih seperti ini. Nanti Makmul punya dua tipe soal. Nah, ini kita coba katakanlah latihan dulu, lalu kita mencoba yang soal yang berikutnya. Seberapa cepat kita bisa mengerjakan ya. Kita diberi waktu 5 menit. Soal ini kalau secara manual mungkin kita akan bisa kerjakan mendekati 5 menit atau lebih, apalagi jika tanpa persiapan ya. Jadi kita mau coba cari cara yang secepat mungkin atau meminimalis berlibet nih ngomongnya. Jadi meminimalisir waktu supaya nanti ketika sisa waktunya bisa kita gunakan untuk ke soal yang lebih rumit ya. Oke, langsung saja. Ini ada angka 3/5 dikurangi 4/10. Lalu langkah pertama adalah kita mencoba menyamakan penyebutnya, boleh yang kiri, boleh yang kanan, mana yang memungkinkan ya, tidak selalu berpatokan. Nah, ini kebetulan angkanya yang kanan bisa disederhanakan. Kita rubah menjadi 5, ya 2 ya, langsung dikurangkan. Oke, jadi 1/5. Seperti itu ya. Jadi jangan model yang seperti dikali, kemudian dikali, lalu ditambah seperti itu. Itu bisa jadi hanya dia butuh waktu. Oke, jadi ini yang paling simpel adalah menyamakan penyebut. Lalu nomor 2, kali. Ketika ada bentuk seperti ini harus dirubah ke pecahan biasa dulu. 4 kali 2 tambah 1, 9 ya. 9/2. Ini boleh dicoret ya. Lalu 2-nya kita coret. Jadi 5/9 menjadi 1, 4/5. Oke. Kemudian ini, kalau mau langsung dikali silang, nanti takutnya itu ada kesalahan. Yang paling mengecilkan kesalahan adalah ini dirubah, dikali, lalu diganti, dibalik. Ini dicoret. Setelah itu baru disederhanakan. Coret 1, 4. Coret 1, coret 4. 4/4 sama dengan 1. Nah, ini kebetulan angkanya istimewa ya, menghasilkan angka 1. Kemudian nomor 4. 2/9 dikurangi 2/6. Jangan dikali penyebutnya. Kalau dikali kamu akan ketemu angka yang besar. Jadi yang memungkinkan 9 dengan 6, KPK-nya adalah 18. Lalu kita ganti. Ini jadi 18. Ini juga 18 ya. Terus ini dikali 3, atasnya juga dikali 3. 6. Terus kemudian ini kali 2 ya. 4. Hasilnya adalah negatif. 2/18. Lalu disederhanakan menjadi ini 1/9 ya, negatif 1/9. Oke. Kemudian ini 2 dikurangi 3 itu tidak mau, berarti ini harus dirubah, diganti menjadi saya taruh di bawah aja ya, 7. Lalu 2 ditambah 5, ini turun, 8-nya turun 1, kemudian berubah menjadi satunya 5/5 ya. Jadi mudahnya adalah tinggal menambahkan 5 ditambah 2, jadi 7/5. Lalu baru dikurangi, 7 dikurangi 1, 6. 7 dikurangi 4, dikurangi 3, 4. Lalu tetap. Oke. Kemudian nomor 6. Ini 2, 3, 4. Berarti dia akan per 12. Lalu ini dibagi ya, 6, 4, 3.
kemudian ditambah 13 ya, jadi 1/12. Lalu nomor 7 ini kali, berarti yang kali yang didahulukan, maka ini menjadi, boleh langsung ditulis ini 1/12. Ini kita hilangkan ya, lalu ini ditambah 1/2, jadi ini 12, 6. Oke, 6 tambah 1, 7/12. Selesai ya. Kemudian nomor 8, persen. Kalau dia di belakangnya 0, itu akan mudah. Nolnya dicoret, nolnya dicoret. Ini karena persen itu per 100 ya. Nah, seperti itu, tinggal 5 kali 3, 15. Lalu bagaimana jika belakangnya tidak 0? Oh, diberi koma Pak. Boleh saja diberi koma, lalu nanti akan terjadi perkalian bilangan desimal. Boleh ya, jadi ini belum ada bilangan desimalnya. Kalau kamu ingin mencoret ini lalu memberikan koma di sini, kemudian mengali 25 dikali dengan 1,44, boleh. Ada cara lain yang lebih mudah. Jadi ketika kita melihat angka di sini, kalau memungkinkan dia bisa disederhanakan, sederhanakan saja di sini, baru dikali. Itu akan lebih simpel ya. 25/100 itu berarti menjadi 1/4. Artinya ini tinggal dibagi 4. 14 dibagi 4, 3. Sisa 2 ya. 24 dibagi 4, 6. Nah, itu lebih mudah. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan pecahan? Ini pecahannya pecahan campuran. Memungkinkan juga di sini menulisnya adalah 12,5 lalu mencoret 0, 0 dengan persennya boleh. Tapi ketika dia dalam bentuk pecahan campuran seperti ini, kita akan rubah ini menjadi pecahan biasa 12. Maaf, tadi ini tidak terekam. Saya ulangi ya. 12 setengahnya dirubah ke pecahan biasa menjadi 22/5. Lalu 0-nya dicoret dengan persen. Setelah itu 4 dicoret dengan 2 ya, tinggal dikalikan 25 kali 2, 50. Oke ya. Nah, selanjutnya kita mau coba nih. Nah, ini ada soal baru nih yang kita coba seberapa cepat. Ini boleh di screenshot dulu, nanti kamu bisa coba sendiri sebelum saya kerjakan ya. Ya, kita coba nih. Kita mulai ya. Ini 5 dengan 14 tidak mau, berarti ini yang dirubah menjadi 14/8 ya. 3/14. Oke. Ini kita rubah dulu menjadi 16/3. Lalu coret. Oke. Jadi sisanya adalah 16/7. 2 sisa 2 yang per 7. Oke, ini sudah hilang ya. Kemudian dikurang. Ini rubah 12, 10. Coret ya. Hasilnya adalah negatif 1/12. Kemudian ini dibalik 25/9 supaya tidak salah ya. 9 ini kali dengan 3. 3, 10 dengan 25 dibagi 5. 5 ya, 5/6. Oke. Dan ini menjadi 8, 2 ditambah 7, 9 ya, per 7. 8 kurangi 1, 7, 7, 9 kurangi 4, kurangi 5, 4, kemudian per 7. Dan ini per 12. Berarti ini 4, 3, 2 ya, 9. Lalu bisa disederhanakan menjadi 3/4. Ini dikali, jadi 1/24 ya. Kemudian ditambah dengan 1/3. Ini rubah ke 24. Ini jadi 8. Tambahkan 8 tambah 1, 9/24. Dibagi 3, 3/8. Oke.
Ini coret 30. Ini 1/4. 23 dibagi 4 5 ya. 23 dibagi 4 bener ya, 5. Sisa 3, 32 dibagi 4 8. Oke. Ini berubah menjadi coret ya, 50/3. Kemudian persennya kita coret sama 0. Oke. 3 dengan 6 2. 50 kali 2 100 ya. Demikian, semoga bisa dipahami dan kamu bisa coba dengan angka-angka lain. Nanti kita akan coba soal-soal psikotes yang lain yang dalam bentuk soal cerita. Terima kasih jika yang berkenan untuk memberikan like dan subscribe di channel Pak Mul. Kita akan ketemu di soal cerita dan bilangan bulat ya, yang belum dilakukan. Aduh, maaf. Ada yang terjatuh di belakang kayaknya. Oke, sampai jumpa ya.